polisi mencoba untuk menahanku dan memulihkan kepercayaan mereka. Namun, pengguna menunjukkan bahwa hanya lagu dari beberapa artis yang dikeluarkan dari tanggal lagu. Ada yang melihat perubahan itu sebagai manipulasi, tidak merasa dia pergi ke bar tersebut dan bertemu dengan para wanita itu. Bahkan ada juga yang membakar fotonya. Halo, what's up guys, I'm Yusuf Kim. Welcome back to my YouTube channel. Lah, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang nggak lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys, don't give up. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk kalian lewatkan. Dan supaya kalian nggak ketinggalan tentang update terbarunya, buruan subscribe channel aku, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share ya. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk guys, kita bahas beritanya bersama-sama. Oke guys, untuk berita pertama kita akan mulai dulu dari berita tentang Seungri ex Big Bang yang mana dia ini dituntut 5 tahun penjara. Pada tanggal 1 Juli, pada persidangan ke-25 terkait kasus Seungri yang diadakan di Pengadilan Militer Umum Komando Operasi Darat di Yongin, Provinsi Gyeonggi, Kejaksaan Militer menuntut 5 tahun penjara dengan 9 dakwaan. Seungri melanggar Undang-Undang tentang Hukum Berat Kejahatan Ekonomi Khusus Penggelapan, Undang-Undang Sanitasi Makanan, Undang-Undang Khusus tentang Hukuman Penggelapan Bisnis dan Kejahatan Kekerasan Seksual atau memotret menggunakan kamera dan lain-lain, Undang-Undang tentang Hukuman Prostitusi dan lain-lain, kebiasaan berjudi, Undang-Undang Transaksi Valuta Asing, Undang-Undang Hukuman Prostitusi, dan tuduhan penyerangan. Sebelumnya, 8 dari 9 dakwaan disangka Seungri kecuali pelanggaran Undang-Undang Valuta Asing. Jadi pada saat itu, Seungri menyangkal dugaan mengenai dia menggunakan jasa prostitusi ataupun merekam dan sebagainya. Dan Cinggu, menurut update terbaru, penuntut menyatakan bahwa terdakwa ini melakukan kejahatan terus-menerus selama beberapa tahun. Dia juga menggunakan wanita Korea untuk menengahi prostitusi kepada investor asing untuk keuntungan finansial pribadinya. Dan dia juga memelihara hubungan dengan mereka melalui perjudian. Meskipun terdakwa memperoleh keuntungan terbesar dari kejahatan tersebut, dia tidak mencerminkan kejahatan besar dan meletakkan tanggung jawab pada orang lain sambil mengatakan bahwa dia tidak terlibat. Nah, kuasa hukum Seungri menyatakan kasus ini entah bagaimana menjadi kasus di mana terdakwa harus ditangkap karena alasan kompleks seperti situasi sosial dan politik saat itu. Jadi, bagaimanapun juga, kami mengumpulkan semua tuduhan palsu tentang penangkapan, hukuman, dan lain-lain. Seperti pengadilan di dinasti Joseon, opini publik tidak baik dan terdakwa yang merupakan selebriti bisa bertekuk lutut karena bertindak yang dikutuk oleh masyarakat. Namun, setidaknya di pengadilan harus ada bukti kuat terkait tuduhan yang diberikan. Dalam permohonan terakhirnya, Seungri mengatakan melalui penyelidikan tuduhan bahwa distribusi narkotika di Burning Sun tidak terkait denganku, tidak ada hubungan dengan kejahatan kekerasan dalam grup chat room seperti JJY yang dipenjara. Meskipun terungkap dalam proses penyelidikan bahwa tidak ada hubungan yang erat dengan otoritas publik manapun, polisi mencoba untuk menahanku dan memulihkan kepercayaan mereka. Aku menghabiskan waktu untuk merenungkan diri selama 3 tahun. Aku berjanji untuk dilahirkan kembali. Aku minta maaf kepada orang-orang dan aku minta maaf kepada para penggemar, keluarga, Big Bang, dan YG Entertainment. Dari 9 dakwaan, Seungri hanya mengakui satu tuduhan saja, yakni melanggar Undang-Undang Valuta Asing. Mengenai tuduhan prostitusi, dia mengatakan, aku populer dan punya banyak uang saat itu. Jadi aku tidak dalam posisi di mana aku harus membayar uang untuk menjalin hubungan dengan seseorang. Hukuman akhir ditentukan pada sidang hukuman yang akan datang, di mana waktunya akan ditentukan oleh pengadilan. Oke guys, itu adalah berita dari Seungri. Tadi kita sudah ngebahas tentang bagaimana Seungri menyangkal semua tuduhan tersebut dan juga bagaimana jaksa menuntut supaya Seungri ini dapat dihukum 5 tahun penjara. Lalu bagaimanakah pada akhirnya? Apakah Seungri ini terbukti bersalah dan dihukum 5 tahun penjara atau apakah dia dapat dibebaskan dan dibuktikan tidak bersalah? Nanti kita lihat bagaimana ke depannya. Dan jika sekarang kita akan masuk ke berita yang kedua, kali ini datanya dari aespa. Yang mana aespa sekali lagi membuktikan kepada kita semua bahwa mereka merupakan girl group Rookie Master dikarenakan prestasi mereka yang hebat. aespa benar-benar membuktikan bahwa julukan Rookie Master memang pantas didapatkan oleh mereka. Girl Group besutan SM Entertainment tersebut mengungguli girl group generasi keempat lainnya melalui prestasi terbaru mereka. Bahkan nih guys, sejak sebelum debut, aespa telah mendapatkan banyak attention melalui para membernya yang diungkapkan oleh SM Entertainment. Sejak mereka diungkapkan ke publik, keempat gadis ini telah menjadi pusat perhatian karena visual mereka yang luar biasa dan juga konsep unik yang digunakan bersama dengan rekan-rekan AI muncul di setiap konten promosi. Kurang dari setahun sejak aespa memulai debutnya, mereka telah memecahkan banyak rekor.
Hanya dengan merilis single kedua mereka yang Next Level, aespa telah menjadi artis SM Entertainment pertama yang menduduki puncak chart 24 jam Melon. Mereka telah membuat kagum banyak netizen seiring dengan lagu mereka yang terus meningkat di chart music sebulan setelah dirilis. Sekali lagi, congratulations ya atas prestasi yang didapatkan oleh aespa. Wow, amazing banget ya aespa ini, prestasi dan juga prestasi terus. Emang sih kualitas dari aespa ini tidak diragukan lagi. Konsepnya aja udah unik, berbeda dari yang lain. Sumpah, dari mana kalian bisa ngelihat ada grup yang menggabungkan konsep real human sama AI? Nggak ada loh guys, yang ada konsep virtual ada, konsep human ada, tapi nggak ada yang menggabungkan. Dan ini menjadi pertama loh guys, ada gabungan antara konsep virtual dan juga konsep human. Dan yang lebih ngebuat aespa ini menjadi menarik adalah bagaimana tentang SM Culture Universe. Gila, SM Culture Universe-nya nggak main-main loh, itu dibuat SM Entertainment, emang dia sih. Dan ini juga mengkoneksikan semua grup yang berada di SM Entertainment. Dan yang ngebuat menarik aespa ini adalah bagaimana visual dari membernya. Visual membernya, aduh sumpah ya Allah, cantik banget dari awal. Makanya mereka itu pas awal sebelum debut aja udah banyak dilirik sama orang-orang. Dan gak hanya visual doang sih, tapi talentnya nggak kalah juga nih. Semuanya punya talent masing-masing. Dance oke, rap oke, vokal oke. Intinya debak banget deh. Dan juga sekarang kita akan masuk ke dalam segmen Breaking News. Untuk Breaking News kali ini datanya dari siapa aja sih? Nah guys, untuk Breaking News yang pertama, ini sumpah Breaking News-nya panas banget, yaitu tentang Dispatch yang kembali merilis isi percakapan dari ruang obrolan grup antara Seungri, Yoo In Sok, Jung Jun Young, dan lainnya yang menyinggung layanan prostitusi ilegal. Dispatch telah merilis percakapan grup chatroom yang dimaksud sebuah percakapan yang berlangsung pada tanggal 6 Desember 2015. Seungri dan rekan bisnisnya dikabarkan sedang bersiap untuk menjamu seorang wanita, klien bisnis Taiwan yang bisa kita sebut aja sebagai Q, dan juga kenalannya. Menurut Dispatch, Seungri ini katanya ya guys memerintahkan mitra bisnisnya untuk mempertimbangkan hiburan dari kenalan pria Ki sebagai prioritas utama mereka. Jadi dalam isi percakapan ini kurang lebih bunyinya kayak gini guys. Seungri mengatakan pastikan ya untuk memberikan mereka semua yang mereka inginkan. Panggil gadis-gadis itu sepertinya ada tamu dari Taiwan. Lalu gadis ini bilang, siapa saja gadis yang bisa kita hubungi sekarang? Kenapa harus Cina? OMG, Yoo In Sok terus bilang nih, Kak, hati-hati ya, jangan sampai tercampur dengan orang lain. Lalu Kak menjawab, ya, saya akan tinggal di sebelah mereka. Lalu Seungri mengatakan, lakukan dengan benar, jangan mengacaukan. Selain itu, Yoo In Sok kembali melanjutkan, taruh seorang pria dengan mereka juga. Orang yang bisa menangani Q, bukan orang yang bisa berbahasa Inggris. Cowok suka XX. Lalu Kak melanjutkan, saya akan mengurusnya. Seungri kembali berkata, oke, bagaimana dengan gadis-gadis itu? Pergi dengan orang-orang yang memberikan yang baik. Lalu Kak di sini membalas, saya menghubungi mereka, tetapi saya nggak tahu apakah mereka pengen memberikannya kepada mereka. Apakah para gadis ingin melakukannya dengan kalian? Kalau bukan, kalian. Keke. Untuk saat ini, saya mendapatkan gadis-gadis kelas rendah. Jung Jun Young terus di sini berkata, guys, cowok Cina mungkin lebih suka cewek plastik. Lalu Seungri melanjutkan, baiklah, pastikan untuk melakukannya dengan benar ya. Lalu Yoo In Sok kembali berkata, saya mengatur beberapa PSK. Jadi ketika dua PSK sampai di sana, Kak, kamu itu akan memimpin mereka ke hotel ya? Lalu Kak menjawab, iya, 2 orang geng saya mengirim mereka pergi. Selanjutnya, Cinggu Dispatch ini juga kembali merilis isi percakapan grup chatroom lain dari tahun 2015, tepatnya pada bulan Desember, yang berhubungan dengan klien bisnis dari Jepang. Nah, sebelumnya mantan mitra bisnis Seungri yaitu Yoo In Sok mengaku di pengadilan bahwa ia menyediakan layanan prostitusi ilegal untuk kliennya tersebut. Dan pada akhirnya si Yoo In Sok ini jatuhi hukuman 1 tahun 8 bulan penjara atas tuduhan yang juga termasuk penggelapan. Namun Seungri terus menyangkal keterlibatannya dalam urusan prostitusi ilegal yang terkait dengan kliennya dan menyatakan bahwa Yoo In Sok melakukan kejahatan tersebut sendirian. Dan berikut adalah percakapan yang dipimpin oleh Seungri di ruang obrolan grup mengatur pesta untuk klien bisnis Jepangnya. Jadi Seungri di sini mengatakan Presiden A dan tamunya juga akan datang. Jadi sebaiknya kita mengatur ya pesta terpisah untuk mereka. Mari kita bayar mereka 100 kali lipat untuk apa yang mereka lakukan untuk kita di masa lampau. Seungri kemudian melanjutkan lagi, Kak, Jong Hon dan juga Chun Young, kalian periksa dan lihat apakah ada beberapa gadis cantik yang bisa berbahasa Jepang. Lalu Seungri kembali mengatakan,
Kak, dapatkan daftar semua tamu pria dan wanita yang diundang pada tanggal 24. Kalau kamu bisa, undang semua orang yang kita kenal. Dan minta semua orang kita untuk mengundang orang-orang mereka sehingga kita bisa mengisi pesta dengan orang-orang tersebut. Lalu Kak Disi menjawab, oke, saya akan melihat ke dalamnya. Lalu Seungri mengatakan, untuk Natal ini daripada mengkhawatirkan hiburan kita sendiri, mari kita hibur tamu kita dan temukan kepuasan di dalamnya. Setiap musim panas, Presiden A memperlakukan kami dari Jepang dan mengirimi kami kapal pesiar, kru dan koki agar kami dapat menikmati diri kami sendiri. Jadi mari kita berikan waktu yang sangat menyenangkan kepada Presiden A tahun ini. Lalu selanjutnya Yoo In Sok di sini mengatakan, mari kita buat The Great Gatsby menjadi hidup. Mari kita dapatkan semua gadis yang kita kenal hari itu, sampai-sampai tidak akan ada gadis yang tersisa di klub lain. Mari kita buat agar para pria semua berpesta di klub sendirian, sehingga mereka semua membenci kita sesudahnya. Jadi Cinggu, itu adalah isi percakapan yang telah dibeberkan oleh pihak Dispatch. Dan menurut kalian sendiri, gimana nih setelah melihat bagaimana isi percakapan yang telah dibeberkan oleh pihak Dispatch? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan Cinggu, sekarang kita akan masuk ke breaking news yang terakhir. Kali ini datanya dari salah satu platform streaming Korea, yaitu Flow, yang mendapatkan reaksi keras setelah lagu dari banyak artis Korea, mulai dari BTS hingga IU, dikeluarkan dari tangga lagu. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu Flow, jadi Flow ini merupakan salah satu platform streaming musik utama di Korea Selatan yang diluncurkan pada tahun 2018 oleh South Korean Telecom. Jadi layanan ini dibuat dengan mitra besar seperti SM Entertainment, Big Hit Entertainment, dan juga JYP Entertainment. Nggak seperti platform streaming Korea lainnya yang memperbarui grafik mereka setiap jam, Flow ini mencerminkan data streaming setelah 24 jam untuk menghindari pola streaming yang tidak biasa. Nah, Bagam Flow adalah salah satu peringkat di mana artis harus mencapai number one untuk mencapai sertifikasi All Kill atau Perfect All Kill. Nah, Flow baru-baru ini mengubah cara mereka menentukan peringkat lagu di chart music mereka, dan rilisan oleh beberapa artis termasuk BTS dan IU tidak dapat ditemukan sehingga memicu kontroversi. Di sebuah komunitas online, seorang pengguna membuat postingan yang mengklaim bahwa metode penghitungan Flow tampaknya telah berubah dan membagikan gambar chart music Korea. Dalam postingan tersebut, pengguna memperhatikan bahwa beberapa lagu populer hilang, dan ini termasuk lagu dari SG-1 yang Partner for Life dan As Alive. Lalu ada juga IU dengan single Hold My Hand. Lalu ada juga lagu Coin dan Blooming. Setelah itu ada juga lagu dari Oh My Girl yang Nonstop. Dan terakhir adalah lagu dari BTS yang Life Goes On. Jadi lagu-lagu yang telah aku sebutkan itu dapat kalian temukan di chart music Korea lainnya, mulai dari Box dan juga Melon. Sehingga pengguna mempertanyakan apakah ada kesalahan pada chart Flow. Menanggapi hal tersebut, Flow telah mengatakan bahwa logika penghitungan baru dari grafik Flow diterapkan pada pukul 11 pagi waktu Korea Selatan pada tanggal 28 Juni, sehingga lagu dan artis yang lebih beragam dapat masuk ke peringkat nih guys. Namun, pengguna menunjukkan bahwa hanya lagu dari beberapa artis yang dikeluarkan dari tanggal lagu, dan standar dalam mengubah logika perhitungan tidak dapat diungkapkan. Oleh karena itulah, layanan streaming Korea menerima keluhan dari pengguna. Ada yang melihat perubahan itu sebagai manipulasi karena hanya lagu-lagu penyanyi tertentu, terutama yang populer, yang dikecualikan. Setelahnya pada tanggal 1 Juli, seorang pejabat dari Flow mengatakan kepada Export News bahwa mereka menemukan konflik dalam proses mendistribusikan logika untuk meningkatkan keragaman dan keadilan. Tetapi itu sudah diselesaikan setelah menerima feedback dari para pengguna. Pejabat Flow lebih lanjut menyatakan bahwa logika menggunakan teknologi AI atau Artificial Intelligence diterapkan untuk menjaga keadilan di chart music. Namun metode terkini menyebabkan beberapa efek samping. Dan saat ini Flow juga sedang memulihkan logika sebelumnya dari grafik 24 jamnya, tapi pengguna masih curiga karena mereka mengubah logika penghitungan tanpa pemberitahuan dan kembali ke yang sebelumnya setelah protes berlanjut. Sementara itu, lagu-lagu yang telah aku sebutkan tadi, mulai dari lagu IU, SG-1, Oh My Girl, dan juga BTS, itu terus berada di chart Melon nih guys. BTS Life Goes On sendiri itu berada di urutan ke-53 di Melon 24 Hits. Lalu ada juga lagu dari IU yang Coin dan Blooming, itu masing-masing menduduki peringkat 36 dan juga 37. Selain itu, IU dengan Hold My Hand menempati peringkat ke-23, sementara untuk Nonstop dari Oh My Girl menempati posisi ke-62 di chart Melon. Lalu, menurut kalian sendiri, bagaimana nih pendapatnya tentang lagu-lagu dari artis Korea tadi yang menghilang dari Flow? Sampaikan opini kalian di kolom komentar ya guys. Dan juga untuk last topik kali ini kita akan membahas tentang Kim Woo Jin. Jadi Kim Woo Jin baru-baru ini telah menceritakan bagaimana kontroversi kekerasan seksual yang dialaminya. Pada tanggal 30 Juni, agensi dari Kim Woo Jin yaitu 10X Entertainment telah merilis video dokumenter bertajuk Pincher Killer untuk mengungkapkan cerita utuh dari kontroversi kekerasan seksual yang
sempat melibatkan Kim Woo Jin. Video dokumenter tersebut penuh dengan meme, sementara Woo Jin secara pribadi menarasikan ceritanya. Dokumenter tersebut dibagi menjadi 6 bagian, di mana Kim Woo Jin menjelaskan bagaimana kontroversi dimulai menjadi semakin besar dan berakhir dari sudut pandangnya. Dalam 12 jam, video berdurasi sekitar 35 menit tersebut berhasil ditonton lebih dari 60.000 kali dengan lebih dari 12.000 like dan 2.000 dislike. Untuk video lengkapnya, kalian dapat menonton langsung ya guys di channel YouTube dari Kim Woo Jin. Intinya bagi kalian yang masih belum paham dengan video itu, jadi video itu emang kayak menunjukkan si alias menceritakan dari sudut pandang Woo Jin bagaimana kontroversi itu dimulai gitu. Jadi pada awalnya dia emang merasa bahwa kontroversi itu cuman ini gitu, cuman hal yang kayak angin lalu lalang doang gitu, nggak ada yang serius gitu, karena dia merasa bahwa oh aku nggak pernah loh, jadi ya udahlah sih santai gitu. Dan dia juga pada saat itu langsung klarifikasi sih bahwa sebenarnya dia tidak terlibat dalam hal tersebut karena dia sendiri tidak merasa dia pergi ke bar tersebut dan bertemu dengan para wanita itu. Dari judulnya aja udah finger killer ya, artinya adalah jari yang mematikan. Jadi dari jari-jari ini kita itu juga dapat nge-kill someone gitu loh guys, dikarenakan kata-kata kita yang dapat membuat hati mereka merasa tersakiti. Bayangkan setiap detik, setiap menit si Woo Jin ini terus mendapatkan komentar buruk. Bahkan ada juga yang bakar fotonya, merchandise dia dibakar, photocardnya dibakar. Dikarenakan apa? Dikarenakan banyak yang percaya bahwa Woo Jin ini itu merupakan pelaku dari kekerasan seksual. Bahkan di saat orang itu hanya memberikan bukti palsu dan juga omongan yang sedikit saja melalui Twitter. Cukup ngiris melihat apa yang terjadi dengan Woo Jin, tapi sekarang semuanya udah berlalu. Kita juga tidak bisa memutar waktu. Semoga kedepannya Woo Jin ini mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi dan juga karirnya di industri musik itu dapat sukses. Oke cinggu, berita dari Woo Jin tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dari ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, langsung aja komen di kolom komentar. Annyeong, kamsahamnida.